Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 402, bait pertama dan yang kedua. Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Kuperlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, untuk segala karunia-Mu, untuk segala penyertaan-Mu hingga pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki terhadap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadikan pegangan di dalam kami menjalani dan melalui kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa ini kami serahkan dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan terambil dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji syukur kita telah mendengarkan firman Tuhan dan ayat yang akan kita renung-renungkan bersama, yaitu ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan malam hari ini akan saya awali dengan suatu kisah nyata yang sungguh menggugah hati saya. Kisah ini sungguh sangat mengharukan. Ada seekor penguin yang berenang, menempuh jarak sejauh 8 km hanya untuk menemui seorang nelayan. Kisah ini berawal saat nelayan ini menemukan seekor penguin kecil yang terjebak dalam genangan minyak bumi yang tumpah di laut. Penguin kecil ini hampir mati saat itu. Kemudian dibawa pulang, dirawat dan diberi makan. Setelah dirawat lebih kurang seminggu, penguin ini mulai pulih. Hingga kemudian seekor penguin tadi tinggal bersama nelayan ini kurang lebih 1 tahun. Kemudian dia menumbuhkan bulu-bulu baru dan kemudian oleh nelayan ini dilepas ke laut lagi untuk bisa kembali ke habitatnya. Namun beberapa bulan kemudian sang penguin kecil ini kembali datang menemui nelayan tadi. Selama 4 tahun terakhir ia selalu mengunjungi nelayan. Dia datang setiap bulan Juni dan pergi kembali di bulan Februari. Sungguh sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana seekor penguin begitu rindu untuk bertemu dengan nelayan yang telah menyelamatkan nyawanya. Renungan pada malam hari ini akan kita beri tema rindu kehadiran Tuhan. Saudara yang terkasih, kisah tadi sangat luar biasa, sangat mengharukan. Apabila kita compare dengan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai anak Allah yang sudah diberi cap keselamatan oleh Yesus Kristus. Sungguh ironis, karena kadang kita bertindak bukan merindukan hadirat Tuhan sebagai juru selamat kita, tapi kita justru sering mengabaikan Tuhan dan memakai 1000 macam alasan untuk tidak menemuinya. Yesus sudah menyelamatkan hidup kita dengan rela mati di atas kayu salib. Berhentilah untuk hanya sekedar mensyukuri keselamatan yang telah kita terima, tetapi milikilah kerinduan untuk selalu bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat kita. Janganlah kita menjadi seperti 9
dari 10 orang sakit kusta yang telah disembuhkan Yesus. Bersyukur atas anugerah keselamatannya bagi kita adalah baik. Tetapi akan lebih baik apabila kita mewujudkan ucapan syukur kita dengan kerinduan untuk selalu bersekutu, untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing dan mulailah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari melalui pujian dan doa-doa kita. Itulah bentuk ucap syukur kita karena kita telah diberi keselamatan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa mengambil hikmat dari peristiwa ini, dari kisah pinguin dan nelayan tadi. Jangan hanya mensyukuri keselamatan yang kita terima, tetapi milikilah kerinduan yang lebih dalam dan yang lebih dalam lagi untuk bertemu Juru Selamat kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa tidak cukup hanya untuk mensyukuri berkat keselamatan, tetapi Engkau menginginkan hamba-Mu ini untuk lebih dalam lagi berhubungan intim, lebih dalam lagi dalam bersekutu dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami sudah terlalu sering mengabaikan Engkau. Dan kami mohon ampun untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan keselamatan yang Kau berikan dengan berkorban di kayu salib. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, selalu menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami rindu akan Engkau. Kami akan rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami serahkan dan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.